Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas Indralaya. Saya Istirama Azizah. Nama saya Sisi Bolon. Saya adalah Febrina. Kami dari Prodi Pendidikan Biologi tahun 2022. Tujuan: mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan metabolisme asam amino dan nukleotida dalam kehidupan sehari-hari. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama Microsoft PowerPoint, yang kedua CapCut, yang ketiga Microsoft Word, dan yang keempat adalah smartphone. Prosedur: pertama, memahami materi mengenai biosintesis asam amino, dan yang kedua, membuat video pembelajaran dari materi yang sudah dipahami dengan semenarik mungkin. Biosintesis asam amino dan nukleotida. Biosintesis asam amino adalah rangkaian proses biokimia atau jalur metabolisme di mana asam amino diproduksi, dan substrat untuk proses ini adalah berbagai senyawa dalam makanan atau media pertumbuhan organisme. Nukleotida merupakan bahan pembangun dasar atau unit monomer asam nukleat, membentuk banyak koenzim dan berfungsi sebagai donor gugus fosforil, gula, dan lipid. Artinya, biosintesis nukleotida adalah proses pensintesisan nukleotida dari unit-unit penyusun yang sederhana atau melalui pendauran ulang basa-basa yang sudah terbentuk. Mengapa hewan hanya mampu mensintesis setengah dari jumlah asam amino, sedangkan tumbuhan dan beberapa mikroorganisme mampu mensintesis semua asam amino? Asam amino non-esensial atau NAA ini disintesis dari molekul yang tersedia seperti gliserat 3-fosfat atau suatu zat antara glikolitik dan oksaloasetat atau suatu zat antara siklus asam sitrat. Asam amino yang harus disediakan dalam makanan disebut sebagai asam amino esensial atau EAA. Jaringan mamalia dapat mensintesis NAA melalui jalur reaksi yang relatif sederhana. Sebaliknya, EAA harus diperoleh dari makanan karena mamalia tidak memiliki jalur reaksi rumit yang diperlukan untuk sintesisnya. Bagaimana makhluk hidup dapat memperoleh asam amino yang dibutuhkan? Makhluk hidup dapat memperoleh asam amino yang dibutuhkan dari diproduksi dari tubuh sendiri dan diperoleh dari makanan, yang mana hal ini berkaitan dengan asam amino esensial atau tidak diproduksi sendiri oleh tubuh, dan non-esensial yaitu asam amino yang dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. Adapun berikut merupakan asam amino esensial dan non-esensial pada manusia. Pada asam amino esensial, yaitu seperti isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, dan histidin. Lalu, pada asam amino non-esensial seperti alanin, arginin, asparagin, aspartat, sistein, glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Fungsi asam amino pada makhluk hidup. Apa sih fungsi asam amino pada makhluk hidup? Nah, jadi beberapa fungsi asam amino yaitu memperbaiki jaringan yang rusak setelah luka, melindungi hati dari berbagai zat toksik, menurunkan tekanan darah, mengatur metabolisme kolesterol, mendorong sekresi hormon pertumbuhan, dan mengurangi kadar amonia di dalam darah. Lalu, apa yang terjadi jika organisme diet mengkonsumsi bahan pangan yang mengandung asam amino? Diet tinggi protein atau asam amino ini dapat mempersingkat masa hidup banyak organisme. Bahwa yang pertama, asam amino bebas memperpendek umur bahkan lebih dari protein. Yang kedua, semakin tinggi rasio asam amino karbohidrat, semakin pendek umur dan semakin rendah cadangan lemaknya. Ketiga, untuk rasio asam amino karbohidrat yang sama, yang mengkonsumsi asam amino bebas memiliki lebih banyak cadangan lemak daripada yang mengkonsumsi protein utuh. Dan yang keempat, pada diet protein utuh, tampaknya
organisme mengatur asupan makanan dengan mengutamakan gula. Sedangkan pada diet asam amino bebas, tampaknya organisme memprioritaskan asam amino. Proses makhluk hidup dapat memperoleh asam amino yang dibutuhkan. Biosintesis asam amino. Berikut merupakan proses dari biosintesis asam amino. Biosintesis glutamat dan aspartat. Glutamat dan aspartat disintesis dari asam aketo dengan reaksi transamisi sederhana. Katalisator reaksi ini adalah enzim glutamat dehidrogenase dan selanjutnya oleh aspartat aminotransferase AST. Aspartat juga diturunkan dari asparagin dengan bantuan asparaginase. Peran penting glutamat adalah sebagai donor amino intraseluler utama untuk reaksi transaminasi, sedangkan aspartat adalah sebagai prekursor ornitin untuk siklus urea. Biosintesis alanin. Alanin dipindahkan ke sirkulasi oleh berbagai jaringan, tetapi umumnya oleh otot. Alanin dibentuk dari pirufat. Hati mengakumulasi alanin plasma. Kebalikan transaminasi yang terjadi di otot dan secara proporsional meningkatkan produksi urea. Alanin dipindahkan dari otot ke hati bersamaan dengan transportasi glukosa dari hati kembali ke otot. Proses ini dinamakan siklus glukosa alanin. Fitur kunci dari siklus ini adalah bahwa dalam satu molekul alanin, jaringan perifer mengekspos pirufat dan amonia ke hati, di mana rangka karbon didaur ulang dan mayoritas nitrogen dieliminir. Biosintesis sistein. Sulfur untuk sintesis sistein berasal dari metionin. Kondensasi dari ATP dan metionin dikatalisis oleh enzim metionin adenosil transferase, menghasilkan S-adenosil metionin atau SAM. SAM merupakan prekursor untuk sejumlah reaksi transfer metil atau misalnya konversi norepinefrin menjadi epinefrin. Akibat dari transfer metil adalah perubahan SAM menjadi S-adenosil homosistein. S-adenos il-homosistein selanjutnya berubah menjadi homosistein dan adenosin dengan bantuan enzim adenosil homosisteinase. Homosistein dapat diubah kembali menjadi metionin oleh metionin sintase. Biosintesis tirosin. Tirosin diproduksi di dalam sel dengan hidroksilasi fenilalanin. Setengah dari fenilalanin dibutuhkan untuk memproduksi tirosin. Jika diet kita kaya tirosin, hal ini akan mengurangi kebutuhan fenilalanin sampai dengan 50%. Fenilalanin hidroksilase adalah campuran fungsi oksigenase, satu atom oksigen digabungkan ke air, dan lainnya ke gugus hidroksil dan tirosin. Reduktan yang dihasilkan adalah tetrahidrofolat, kofaktor tetrahidrobiopterin yang dipertahankan dalam status tereduksi oleh NADH DHPR. Biosintesis ornitin dan prolin. Glutamat adalah prekursor ornitin dan prolin. Dengan glutamat, semialdehid menjadi intermediat titik cabang menjadi satu dari dua produk atau lainnya. Ornitin bukan salah satu dari 20 asam amino yang digunakan untuk sintesis protein. Ornitin memainkan peran signifikan sebagai akseptor karbamoil fosfat dalam siklus urea. Aminid memiliki peran penting tambahan sebagai prekursor untuk sintesis poliamin. Produksi ornitin dari glutamat penting ketika diet arginin sebagai sumber lain untuk ornitin terbatas. Biosintesis serin. Jalur utama untuk serin dimulai dari intermediat glikolitik 3-fosfogliserat. NADH-link dehidrogenase mengubah 3-fosfogliserat menjadi sebuah asam keto yaitu 3-fosfopirufat, sesuai untuk transminasi subsekuen. Aktivitas amitransferase dengan glutamat sebagai donor menghasilkan 3-fosfoserin yang diubah menjadi serin oleh fosfoserin fosfatase. Biosintesis glisin. Jalur utama untuk glisin adalah satu tahap reaksi yang dikatalisis oleh serin hidroksimetiltransferase. Reaksi ini melibatkan transfer gugus hidroksil metil dari serin untuk kofaktor
tetrahidrofolat atau THF menghasilkan glisin dan N-metilen THF. Biosintesis aspartat, asparagin, glutamat, dan glutamin. Glutamat disintesis dengan aminasi reduktif A-ketoglutarat yang dikatalisis oleh glutamat dehidrogenase yang merupakan reaksi nitrogen fixing. Glutamat juga dihasilkan oleh reaksi aminotransferase yang dimana hal ini nitrogen amino diberikan oleh sejumlah asam amino lain sehingga glutamat merupakan kolektor umum nitrogen amino. Lalu pada aspartat, aspartat ini dibentuk dalam reaksi transminasi yang dikatalisis oleh aspartat transminase AST. Reaksi ini menggunakan analog asam aketoaspartat, oksaloasetat, dan glutamat sebagai donor amino. Aspartat juga dapat dibentuk dengan deaminasi asparagin yang dikatalisis oleh asparaginase. Asparagin sintase dan glutamin sintase mengkatalisis produksi asparagin dan glutamin dari asam amino yang sesuai. Glutamin dihasilkan dari glutamat dengan inkorporasi langsung amonia dan ini merupakan reaksi fixing nitrogen lain. Tetapi asparagin terbentuk oleh reaksi amidotransferase. Nukleotida. Nukleotida adalah molekul yang tersusun dari gugus basa heterosiklik, gula, dan satu atau lebih gugus fosfat. Nukleotida adalah monomer penyusun RNA, DNA, dan beberapa kofaktor seperti CoA, FAD, FMN, NAD, dan NADP. Fungsi nukleotida yang pertama sebagai pembawa energi dan yang kedua sebagai pembawa bahan pembentuk dasar suatu molekul. Sebagai pembawa energi, nukleotida yang penting seperti AMP, ADP, ATP penting dalam penyimpanan dan pemuatan energi selama metabolisme sel. Lalu yang kedua tadi yaitu pembawa bahan membentuk dasar suatu molekul. Contohnya seperti nukleotida uridin difosfat atau UDP untuk sintesis glikogen. Kolin sitidin difosfat sintesis kolin fosfolipid. Dan yang ketiga yaitu nukleotida trifosfat atau NTP sintesis DNA dan RNA. Biosintesis nukleotida yang pertama yaitu biosintesis purin. Biosintesis nukleotida purin dimulai dengan pembentukan 5-fosfo-aderibosil 1-piroposfat atau PRPP dikatalisis oleh ribosa 5-fosfat pirofosfokinase atau PRPP sintase. Substrat untuk reaksi ini deribosa 5-fosfat adalah produk dari jalur pentosa fosfat. Biosintesis pirimidin. Sintesis nukleotida pirimidin terjadi di sitoplasma di mana cincin pirimidin dirakit terlebih dahulu dan kemudian dihubungkan dengan ribosa fosfat. Atom karbon dan nitrogen dalam cincin pirimidin berasal dari bikarbonat, aspartat, dan glutamin. Sintesis dimulai dengan pembentukan karbomoil fosfat dalam reaksi yang membutuhkan ATP dikatalisis oleh karbomoil fosfat sintase 2 atau CPS2. Karbomoil fosfat sintase 1 adalah enzim mitokondria yang terlibat dalam siklus urea. Yang ketiga, degradasi purin dan pirimidin. Cincin purin didegradasi menjadi asam urat yang selanjutnya dikeluarkan dari tubuh. Asam urat terbentuk ketika GMP dibelah menjadi basa guanina dan ribosa. Hipoksatin dioksidasi menjadi saktin dan selanjutnya menjadi asam urat. Guanina dan IMP bisa digunakan untuk daur ulang untuk reaksi sintesis asam nukleat di dalam kandungan PRPP dan aspartat sebagai donor NH3. Kesimpulan, biosintesis asam amino adalah rangkaian proses biokimia atau jalur metabolisme di mana asam amino diproduksi dan substrat untuk proses ini adalah berbagai senyawa dalam makanan atau media pertumbuhan organisme. Yang kedua, asam amino non-esensial atau NAA ini disintesis dari molekul yang tersedia seperti glisera 3-fosfat, suatu zat antara glikolitik, dan oksaloasetat atau suatu zat antara siklus asam sitrat.
Asam amino yang harus disediakan dalam makanan disebut sebagai asam amino esensial atau EAA. Jaringan mamalia dapat mensintesis NAA melalui jalur reaksi yang relatif sederhana. Sebaliknya, EAH harus diperoleh dari makanan karena mamalia tidak memiliki jalur reaksi rumit yang diperlukan untuk sintesisnya. Yang ketiga, nukleotida berperan penting dalam metabolisme di tingkat dasar dan seluler. Nukleotida mengandung energi kimia dalam bentuk nukleotida trifosfat, yaitu adenosina trifosfat atau ATP, guanosina trifosfat atau GTP, sitidina trifosfat atau CTG, dan uridina trifosfat atau UTP. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.